Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas mata kuliah perdagangan internasional, kami mempresentasikan mengenai skala ekonomi, persaingan tidak sempurna, dan perdagangan internasional. Di sini yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri, Farah Isnani Mutaza, NIM 2020-184, dan rekan saya, Rizar Ananda Rizky, dengan NIM 2020-176. Yang pertama yang akan kami jelaskan yaitu mengenai skala ekonomi. Skala ekonomi atau economies of scale menunjukkan kepada keuntungan biaya rendah yang didapat dari ekspansi aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan dan merupakan salah satu cara untuk meraih keunggulan biaya rendah atau low cost advantage demi menciptakan keunggulan bersaing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizar. Jenis skala ekonomi. Jenis skala ekonomi berdasarkan sumber penghematan biaya. Skala ekonomi terbagi ke dalam dua kategori. Yang pertama, skala ekonomi internal. Berikut ini adalah rincian sumber skala ekonomi internal. Yang pertama, diskon pembelian bahan baku dalam jumlah besar. Yang kedua, penyebaran biaya input modal yang mahal ke sejumlah besar output. Yang ketiga, spesialis tenaga kerja. Yang keempat, kurva pengalaman. Yang kelima, berinvestasi dalam sumber daya manusia. Yang terakhir, skala ekonomi modal. Jenis yang kedua yaitu skala ekonomi eksternal. Beberapa sumber skala ekonomi eksternal adalah yang pertama, aglomerasi, yang kedua, keringanan pajak. Selanjutnya akan jelaskan Mbak Farah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari skala ekonomi. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari skala ekonomi, tidak hanya bagi perusahaan, tapi juga pihak lain. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing, kemudian menyediakan bisnis dengan platform untuk tumbuh. Yang keempat, harga lebih rendah. Kelima, variasi produk. Keenam, upah yang lebih tinggi. Baik, silakan selanjutnya. Selanjutnya saya akan jelaskan penyebab terjadinya skala ekonomi. Beberapa alasan kenapa perusahaan menghasilkan biaya per unit yang lebih murah adalah sebagai berikut. Yang pertama, spesialisasi tenaga kerja dan teknologi yang lebih terintegrasi mampu meningkatkan jumlah dan juga volume produksi. Sehingga keduanya mampu meningkatkan produktivitas sehingga pihak perusahaan bisa menghasilkan output yang lebih banyak dengan menggunakan input yang sama. Yang kedua, biaya per unit yang lebih rendah bisa berasal dari pesanan yang banyak dari pihak pemasok atau supplier, pembelian iklan yang lebih besar, ataupun biaya lebih murah. Yang terakhir, pihak perusahaan bisa menyebarkan biaya fungsi bisnis pada lebih banyak output, serta menghasilkan biaya per unit yang lebih murah. Selanjutnya. Demikianlah penjelasan dari kami tentang skala ekonomi atau economies of scale. Jadi bisa kita simpulkan bahwa economies of scale adalah suatu penghematan biaya saat perusahaan meningkatkan skala produksinya. Peningkatan output ini memungkinkan pihak perusahaan untuk bisa mendapatkan biaya produksi rata-rata yang menurun. Selanjutnya yaitu mengenai pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna. Jadi pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Barang yang dijual juga berbeda dengan barang persaingan tidak sempurna. Jika pasar persaingan sempurna, barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan jenis yang serupa atau homogen, maka dalam jenis pasar ini, barang yang diperjualbelikan adalah barang dengan jenis yang berbeda atau beragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rizar.
Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih memiliki kuasa di pasar. Yang kedua, penjual menentukan harga. Di pasar ini, penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar sehingga penjual bebas dalam menentukan harga. Kuasa ini memungkinkan perusahaan meraup keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, sulit berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karenanya cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau masuk dan memulai bisnis di pasar ini. Yang terakhir, tidak ada barang pengganti. Minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit dicari. Selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Farah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar monopoli, pasar monopolistis, dan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pasar monopoli, suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai pasar monopolistis. Pasar monopolistis adalah jenis pasar dengan banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan yang lainnya bisa mempengaruhi harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizar. Kelebihan pasar persaingan tidak sempurna. Pertama, produk yang dijual berkualitas unggul. Barang yang susah dicari dan hanya terdapat beberapa penjual yang menjualnya biasanya bersifat unggul dan mempunyai banyak manfaat. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan barang atau produk yang mudah dicari. Yang kedua, keuntungan yang lebih besar. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Ini dikarenakan pembeli tidak punya opsi pilihan lain atas produk pengganti dan harga yang ditetapkan penjual bersifat bebas tergantung keinginan penjual. Yang ketiga, bebas biaya produksi. Sebelum memasuki pasar, penjual sudah melakukan riset terlebih dahulu apakah mampu atau tidak memasuki industri pasar tidak sempurna. Riset akan menunjukkan bahwa produk yang dijual dalam pasar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti bahan bakar dan listrik. Tanpa promosi dan iklan sekalipun, pembeli sudah mengenal baik produk yang dijual perusahaan. Yang keempat, mendorong inovasi produk. Inovasi produk dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menguntungkan penjual ke depannya. Ini dapat didorong dengan hak paten atau lisensi yang dipegang oleh penjual terhadap produk sehingga penjual lebih leluasa melakukan eksplorasi demi kepentingan inovasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Farah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu mengenai permainan harga. Karena pasar hanya didominasi oleh pihak tertentu dan jumlah penjualnya sedikit, besar kemungkinan terjadi permainan harga. Permainan harga makin lama dapat merugikan konsumen. Ketidakmampuan konsumen dalam memahami kisaran harga yang seharusnya diterapkan karena minim pembanding juga menjadi faktor terjadinya permainan harga. Kedua yaitu mengenai sedikit alternatif. Konsumen dihadapi oleh ketidakberadaan alternatif produk pengganti dengan manfaat dan fungsi yang sama. Tidak ada pilihan lain selain membeli produk dari penjual yang menguasai pasar. Selanjutnya yaitu mengenai diskriminasi harga. Tidak hanya permainan harga, penjual juga dapat melakukan diskriminasi harga. Penjual dapat mematok harga yang jauh lebih mahal untuk kelompok pembeli yang berbeda atas produk yang sama.
Yang terakhir yaitu mengenai eksploitasi konsumen. Jumlah penjual yang mendominasi pasar dibandingkan pembeli membuat pasar riskan terjadi eksploitasi konsumen. Imbas dari eksploitasi konsumen yang tidak bisa bertindak mengambil alih untuk menyeimbangkan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rizar. Pasar saham merupakan salah satu contoh pasar persaingan tidak sempurna, sebab harga saham bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemodal yang membeli saham dalam jumlah besar, serta faktor eksternal lainnya. Selain itu, dengan adanya orang tertentu yang memiliki akses informasi lebih cepat dari investor lainnya, membuat pasar saham tergolong dalam pasar persaingan tidak sempurna. Selanjutnya. Baik, ini adalah materi yang terakhir, yaitu mengenai perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Untuk selanjutnya, silakan Mas Rizar. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, mencukupi barang kebutuhan yang belum atau tidak dapat dipenuhi dalam negeri. Yang ketiga, adanya ahli teknologi. Yang keempat, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kelima, menjaga stabilitas harga dalam negeri. Yang terakhir, yaitu mendorong pertumbuhan atau perkembangan dunia usaha. Selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai jenis perdagangan internasional. Di sini ada 4. Untuk yang pertama yaitu ekspor dan impor. Untuk menjadi kegiatan perdagangan yang sering dilakukan semua negara, terdapat 2 cara ekspor, yaitu ekspor biasa melalui ketentuan yang berlaku, dan ekspor tanpa LC, di mana barang dikirim melalui izin Departemen Perdagangan. Yang selanjutnya yaitu mengenai barter atau tukar-menukar barang, masih sering dilakukan di beberapa negara. Biasanya barter yang dilakukan adalah direct barter, switch barter, counter purchase, dan buyback barter. Yang ketiga yaitu konsinyasi penjualan. Dengan cara pengiriman barang ke luar negeri, di mana belum terdapat pembeli tertentu di luar negeri, penjualnya bisa dilaksanakan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan kegiatan lelang. Yang terakhir yaitu mengenai border crossing. Muncul dari 2 negara yang berdekatan dengan tujuan untuk memudahkan penduduknya saling melakukan transaksi jual-beli. Persilakan untuk Mas Rizar. Hambatan perdagangan internasional. Salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah batas negara dan perbedaan peraturan antar negara. Dengan kata lain, salah satu hambatan dalam perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah suatu negara. Tujuan pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan adalah untuk melindungi produk dalam negeri, sementara upaya menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional adalah konsep kebijakan pasar bebas atau juga dikenal dengan free trade. Selanjutnya, lanjutkan Mbak Farah. Baik, selanjutnya itu mengenai tujuan perdagangan. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan devisa negara. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang. Keempat, eksistensi tenaga kerja. Kelima, memenuhi kebutuhan negara. Keenam, memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Untuk slide terakhir, dipersilahkan Mas Rizar. Dampak negatif perdagangan internasional. Walaupun kerjasama perdagangan internasional mendatangkan banyak manfaat bagi negara yang terlibat, tetapi aktivitas ekonomi ini juga dapat membawa dampak negatif. 1. Produk dalam negeri semakin menurun. Adanya perdagangan internasional ini
akan turut menimbulkan persaingan industri antar negara. Kedua, ketergantungan terhadap negara-negara maju. Dari sisi produksi barang, negara berkembang dan miskin memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap negara maju dalam faktor produksi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi. Yang ketiga, industri kecil kesulitan untuk bersaing. Aktivitas perdagangan internasional berpotensi semakin membatasi ruang gerak industri kecil karena harus bersaing dengan industri nasional maupun Empat, persaingan tidak sehat. Langkah pemerintah suatu negara untuk memenangkan persaingan di perdagangan internasional dengan membuat sejumlah kebijakan seperti dumping dan praktik tarif impor adalah tidak tepat. Strategi itu merusak esensi dari perdagangan internasional yang seharusnya didasarkan kepada prinsip persaingan usaha yang sehat. Saya kembalikan kepada Mbak Farah. Baik, terima kasih. Sekian mengenai presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi atau penyampaian kata kami ada kurang. Semoga ilmu yang kami share bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.